Khalid bin Walid dijuluki Saifullah al-Maslul, atau pedang Allah yang terhunus, lahir sekitar tahun 592 Masehi di kota Mekah. Ia berasal dari keluarga terhormat Bani Makhzum, salah satu klan besar dari suku Quraisy. Keluarganya adalah keluarga bangsawan yang dihormati dalam masyarakat Quraisy. Ayahnya, Walid bin al-Mughirah, adalah seorang pemimpin terkemuka yang kaya raya dan berpengaruh di Mekah, dan ibunya bernama Lababah. Khalid tumbuh dalam lingkungan yang penuh kemewahan dan memiliki pendidikan yang baik. Ia dikenal sebagai seorang yang kuat fisik dan sangat berbakat dalam seni perang, berkuda, dan memanah. Sejak muda, ia sudah menunjukkan bakat luar biasa dalam bidang militer. Ayah Khalid orang berada. Dia mempunyai kebun buah-buahan yang membentang dari kota Mekah sampai ke Taif. Kekayaan ayahnya ini membuat Khalid bebas dari tugas-tugas. Dia lebih leluasa dan tidak usah belajar berdagang. Dia tidak usah bekerja untuk menambah pencaharian orang tuanya. Kehidupan tanpa suatu ikatan memberi kesempatan kepada Khalid untuk mengikuti kegemarannya, yaitu adu tinju dan berkelahi. Saat itu keahlian dalam seni peperangan dianggap sebagai tanda seorang satria. Panglima perang berarti pemimpin besar. Kepahlawanan adalah satu hal terhormat di mata rakyat. Khalid termasuk di antara keluarga Nabi yang sangat dekat. Maimunah, bibi dari Khalid, adalah istri Nabi. Dengan Umar sendiri pun Khalid ada hubungan keluarga, yakni saudara sepupunya. Suatu hari pada masa kanak-kanaknya kedua saudara sepupu ini main adu gulat. Khalid dapat mematahkan kaki Umar. Untunglah setelah dirawat kaki Umar dapat diluruskan kembali dengan baik. Sebelum masuk Islam, Khalid bin Walid adalah seorang pemimpin militer yang sangat terkenal di kalangan bangsa Quraisy. Ia merupakan seorang jenderal yang diandalkan oleh suku Quraisy dalam berbagai pertempuran, termasuk dalam pertempuran melawan suku-suku lain di Arab. Sejak kecil, pemuda Khalid bertekad menjadi pahlawan Quraisy. Kesempatan ini diperolehnya dalam pertentangan-pertentangan dengan orang-orang Islam. Untuk membuktikan bakat dan kecakapannya ini, dia harus menonjolkan dirinya dalam segala pertempuran. Dia harus memperlihatkan kepada sukunya kualitasnya sebagai petarung. Kekalahan kaum Quraisy dalam Perang Badar membuat mereka jadi geram, karena penyesalan dan panas hati. Mereka merasa terhina. Rasa sombong dan kebanggaan mereka sebagai suku Quraisy telah runtuh. Ruang telah tercoreng di muka orang-orang Quraisy. Mereka seolah-olah tidak bisa lagi mengangkat dirinya dari lumpur kehinaan ini. Dengan segera mereka membuat persiapan-persiapan untuk membalas pengalaman pahit yang terjadi di Badar. Sebagai pemuda Quraisy, Khalid bin Walid pun rekut merasakan pahit getirnya kekalahan itu. Sebab itu dia ingin membalas dendam sukunya dalam peperangan Uhud. Khalid dengan pasukannya bergerak ke Uhud dengan satu tekad, menang atau mati. Khalid dikenal sebagai seorang prajurit yang sangat cakap, tangkas, dan berani. Ia ikut serta dalam banyak pertempuran besar yang dimenangkan oleh Quraisy. Salah satu yang paling terkenal adalah Perang Uhud. Meskipun pada saat itu Khalid masih belum masuk Islam dan berada di pihak Quraisy yang berperang melawan pasukan Muslim yang dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW. Orang seperti dia, tidak bisa dibiarkan begitu saja. Dia harus dipromosikan sebagai calon pemimpin Islam. Jika dia menggabungkan diri dengan kaum muslimin dalam peperangan melawan orang-orang kafir, kita harus mengangkatnya sebagai pemimpin. Demikian ucapan Nabi ketika berbicara tentang Khalid, sebelum pahlawan ini masuk Islam. Meskipun pada awalnya menentang dakwah Nabi Muhammad SAW, Khalid bin Walid akhirnya memeluk Islam pada tahun 629 Masehi, beberapa tahun setelah Perang Uhud. Sebelumnya, ia terlibat dalam Perang Uhud di pihak Quraisy, di mana pasukan Quraisy berhasil memukul mundur pasukan Muslim. Tetapi meski menang, pertempuran ini memberi pelajaran besar kepada Khalid mengenai kekuatan dan strategi pasukan Muslim. Setelah mendengar tentang kemenangan-kemenangan yang diraih oleh pasukan Muslim, dan setelah melakukan renungan panjang, Khalid bin Walid memutuskan untuk memeluk Islam. Ia datang ke Madinah untuk menemui Nabi Muhammad SAW dan masuk Islam. Dengan masuknya Khalid ke dalam Islam, banyak orang Quraisy yang kemudian mengikuti jejaknya. Rasulullah SAW sendiri menyambut kedatangannya dengan gembira, karena Khalid adalah seorang yang sangat berpengalaman dalam perang dan strategi. Setelah masuk Islam, Khalid bin Walid segera diberikan peran penting dalam pasukan Muslim. Dalam waktu singkat, ia menunjukkan kepemimpinan yang luar biasa dalam berbagai pertempuran dan kampanye militer. Beberapa pertempuran besar yang diikutinya antara lain Perang Mu'tah, tahun 629 Masehi. Khalid bin Walid pertama kali memimpin pasukan Muslim dalam Perang Mu'tah, yang merupakan pertempuran antara pasukan Muslim dengan pasukan besar Kekaisaran Bizantium.
Meski pasukan muslim kalah jumlah, Khalid yang memimpin pasukan muslim mampu memimpin mereka dengan sangat bijaksana dan berhasil melakukan strategi mundur yang tertib untuk menyelamatkan pasukan muslim dari kekalahan total. Keberanian dan kecerdikan Khalid dalam perang ini mendapat pujian dari Nabi Muhammad SAW yang menyebutnya sebagai Saifullah atau pedang Allah. Perang Tabuk, tahun 630 Masehi. Khalid juga terlibat dalam perang Tabuk, meskipun pertempuran ini tidak melibatkan pertempuran besar karena pihak Bizantium tidak jadi menyerang. Namun, Khalid tetap memimpin pasukan muslim dengan sangat baik. Fathu Makkah, tahun 630 Masehi. Pada saat penaklukan Mekah oleh pasukan muslim, Khalid bin Walid ikut serta dalam kampanye ini dengan membawa pasukan berkuda. Ia adalah salah satu komandan kunci yang terlibat dalam merebut Mekah dari kekuasaan Quraisy dan mengakhiri permusuhan yang sudah berlangsung lama antara kaum muslimin dan Quraisy. Perang Yarmouk, tahun 636 Masehi. Perang Yarmouk adalah salah satu pertempuran terbesar yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Pada pertempuran ini, pasukan muslim menghadapi pasukan Bizantium yang sangat besar. Di bawah kepemimpinan Khalid, pasukan muslim berhasil mengalahkan pasukan Bizantium yang jauh lebih banyak. Perang Yarmouk menjadi titik balik dalam penaklukan Islam di wilayah Syam, yakni Suriah, Palestina, Yordania, dan Lebanon saat ini. Khalid bin Walid memimpin pasukan muslim dengan sangat cerdik, menggunakan strategi gerilya dan taktik yang sangat efektif. Kemenangan di Yarmouk membuka jalan bagi penaklukan wilayah-wilayah besar di Timur Tengah oleh pasukan muslim. Khalid bin Walid dikenal sebagai seorang pemimpin yang sangat pemberani, bijaksana, dan penuh taktik. Ia memiliki kemampuan untuk memotivasi pasukan dan mengatur strategi perang dengan sangat baik. Ia juga sangat memperhatikan kesejahteraan pasukannya dan menjaga moral mereka. Khalid adalah seorang pemimpin yang tidak hanya cakap dalam pertempuran, tetapi juga memiliki akhlak yang sangat tinggi. Ia dikenal sebagai sosok yang sangat taat kepada Allah, menjaga sholat dan ibadah lainnya meskipun dalam kesibukan perang. Rasulullah SAW sendiri sangat mengagumi kesetiaan dan keberanian Khalid. Setelah memimpin banyak peperangan dan meraih banyak kemenangan, Khalid bin Walid akhirnya wafat pada tahun 642 Masehi di Homs, Suriah, dalam usia sekitar 50 tahun. Ironisnya, meskipun ia dijuluki pedang Allah, Khalid bin Walid wafat bukan di medan perang, melainkan akibat sakit, yang menandakan bahwa takdir Allah tidak bisa dihindari. Betapapun hebatnya Khalid bin Walid di dalam medan pertempuran, dengan berbagai luka yang menyayat badannya, namun ternyata kematiannya di atas ranjang. Betapa menyesalnya Khalid, harapan untuk mati syahid di medan perang ternyata tidak tercapai dan Allah menghendakinya wafat di atas tempat tidur, sesudah perjuangan membela Islam yang luar biasa itu. Demikianlah kekuasaan Allah. Manusia berasal dari Allah dan akan kembali kepadanya sesuai dengan kemauannya. Khalid wafat setelah menghabiskan seluruh hidupnya dalam perjuangan untuk Islam, dan namanya dikenang sebagai salah satu jenderal terbesar dalam sejarah Islam. Khalid bin Walid meninggalkan warisan yang luar biasa dalam sejarah militer dan perjuangan Islam. Keberanian, kepemimpinan, dan kecerdikan strateginya dalam berbagai pertempuran menjadikannya sebagai contoh teladan bagi para pemimpin militer dan umat Islam. Di sisi lain, ia juga dikenal sebagai sosok yang sangat menjunjung tinggi akhlak dan ketaatan kepada Allah. Namanya tetap dihormati sepanjang zaman sebagai seorang pahlawan besar Islam yang telah memberikan kontribusi besar dalam penyebaran agama Islam ke seluruh penjuru dunia.